Halo semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai himpunan. Himpunan ialah sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital, dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Selanjutnya cara penulisan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan menjadi A sama dengan kurung buka kurawal bilangan asli antara 10 dan 40 kurung tutup kurawal. Selanjutnya yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan menjadi A sama dengan huruf kurung kurawal X 10, X sama lebih besar dari 10 dan kurang dari 40, X merupakan bilangan prima. Selanjutnya, cara penulisan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Nah, contohnya ini A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, dituliskan A menjadi A sama dengan 13, 13 dan seterusnya dengan menggunakan tanda koma. Sekarang himpunan semesta. Himpunan semesta itu ialah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Sebagai contoh, misalkan A yaitu 3, 5, 7, 9, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan cacah, atau S sama dengan bilangan real. Tetapi kita tidak bisa menuliskannya sebagai S bilangan prima, karena ada angka 9 yang merupakan termasuk bilangan prima. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong ialah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kurung kurawal kosong, tidak ada apa-apanya. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Dituliskan B sama dengan kurung kurawal kosong atau B 0 dicoret ya. Selanjutnya himpunan bagian. Pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A bagian B atau B bagian A. Contoh soalnya P 1, 2, 3 dan Q itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P anggota Q atau Q himpunan dari P. Nah, yang kedua, jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A bukan anggota B, bukan anggota himpunan B. Contoh soalnya Q ialah 1, 2, 3, 4, 5, R-nya 4, 5, 6, maka R bukan himpunan bagian dari B. Maka R bukan himpunan bagian dari Q. Selanjutnya operasi himpunan. Nah, yang pertama ini irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B.
irisan antara dua himpunan dinotasikan dengan tanda seperti huruf N ya. Nah, contoh soalnya ini, misalkan ada himpunan A, yaitu anggotanya itu A, B, C, D, E, dan himpunan B, anggotanya itu B, C, E, G, K. Maka A irisan B-nya itu B dan C. Selanjutnya, operasi himpunan yang kedua ialah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti huruf U ya. Contohnya itu, contoh soalnya nih. Nah, ada himpunan A yang anggotanya itu A, B, C, D, E, dan himpunan B-nya itu B, C, E, Y, K. Maka A gabungan B-nya itu A, B, C, D, E, G, K. Jadi semuanya masuk. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu selisih. A. Selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua himpunan ini dinotasikan oleh tanda seperti kurang ya. Nah, contoh soalnya itu, himpunan A itu anggotanya A, B, C, D, E, dan B-nya itu B, C, E, G, K. Maka A selisih B-nya itu yaitu A dan D. Nah, yang keempat, operasi himpunan yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan itu A pangkat C ya. Yang dibaca itu A komplement. Nah, contoh soalnya ini, ada himpunan A yang dimana 1, 3, 5, 7, 9, dan himpunan S atau himpunan semestanya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplemennya itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sekarang di sini ada sebuah latihan ya untuk himpunan ini. Yang pertama, diketahui ada himpunan A itu yang dimana X-nya itu lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 8, yang dimana X-nya itu bilangan asli. Selanjutnya, himpunan B-nya ini X lebih besar sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 10, yang dimana X-nya bilangan cacah. Nah, tentukan anggota dari A gabungan B. Nah, pembahasannya itu ada yang A-nya itu, himpunan A-nya itu 4, 5, 6, 7, 8, dan himpunan B-nya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, A gabungan B ini ialah himpunan yang anggotanya adalah gabungan semua anggota A dan semua anggota B. Maka jawabannya A gabungan B ialah 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kemudian latihan yang kedua yaitu diketahui ada himpunan P-nya itu X yang dimana lebih besar dari 5 dan kurang dari 25, yang dimana X-nya itu bilangan prima untuk himpunan P ya. Kemudian ada himpunan Q yang dimana X-nya itu lebih besar dari 4 dan kurang dari 14, yang dimana X-nya itu bilangan ganjil. Maka tentukan A irisan B-nya. Nah, pembahasannya, nah untuk himpunan P-nya itu anggotanya ada 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Dan himpunan Q-nya itu ada 5, 7, 9, 11, dan 13. Maka A irisan B merupakan himpunan yang anggotanya adalah anggota P sekaligus merupakan anggota Q. Maka A irisan B ialah 7, 11, dan 13. Ya, itulah teman-teman mengenai pembahasan dari himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.